Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajildan Ferdiansyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajildan Ferdiansyah dari program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, dalam video kali ini saya akan meresensi atau mereview buku yang berjudul Atomic Habits, karya dari James Clear. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Gedung Kompas Gramedia Blok 1, Lantai 5, Jalan Palmerah Barat, nomor 29 sampai 37, Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 2019. Jadi buku ini telah melalui beberapa cetakan teman-teman, yaitu cetakan pertama dicetak pada September 2019, terus cetakan sampai yang terakhir itu cetakan ke-26 Juni 2022. Jadi sangat banyak sekali rangkaian untuk mencetak buku ini. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi buku ini karya James Clear ini, Atomic Habits, adalah buku pengembangan diri yang menawarkan pendekatan secara praktis dan membentuk kebiasaan baik, serta menghilangkan atau meninggalkan kebiasaan buruk. Oke, jadi James Clear ini memperkenalkan konsep bahwa sebuah perubahan besar itu dapat kita ciptakan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Namun ketika kebiasaan kecil itu secara konsisten dilakukan, maka akan menciptakan kebiasaan atau perubahan yang amat besar. Seperti namanya Atomic Habits atau kebiasaan atom, karena atom itu termasuk benda yang kecil ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan beberapa frasa. Yang pertama ada contohnya frasa nominal. Yang pertama ada tiny change atau perubahan kecil. Terus yang kedua ada atomic habits atau kebiasaan atom. Yang ketiga ada small wins atau kemenangan kecil. Terus yang keempat ada identity habits atau kebiasaan berbasis identitas. Serta ada beberapa frasa verbal di sini teman-teman. Yang pertama ada building good habits, membangun kebiasaan baik, ya. Terus taking new habits, menumpuk kebiasaan baru. Oke, setelah frasa kita akan menuju ke klausa. Yang pertama ada klausa independen, contohnya seperti habits are the compound interest of self improvement. Kebiasaan adalah bunga majemuk dari perbaikan diri. Yang kedua ada the goal is not to read a book, the goal is to become a reader. Tujuannya bukan untuk membaca sebuah buku, namun tujuannya adalah untuk menjadi seorang pembaca. Jadi itu adalah beberapa contoh dari klausa independen teman-teman. Oke, setelah itu tadi frasa sudah, klausa sudah, kini kita masuk ke diksi. Yang pertama ada diksi positif, transform, yang berarti mengubah. Yang kedua ada optimize atau mengoptimalkan. Yang ketiga ada konsisten. Jadi konsisten dalam berarti itu dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya jeda atau apapun. Terus yang kedua itu ada diksi negatif. Yang pertama bahasa Inggrisnya
pro, pro apa isi? Procrastinate yang berarti menunda-nunda. Terus failure yang berarti kegagalan. Jadi di situ frasa diksi negatif itu berarti adanya sebuah mungkin kegagalan atau semacamnya karena di situ terdapat diksi positif dan negatif. Yang ketiga diksi netral. Yang pertama ada sistem, terus 2 proses, 3 routine atau rutinitas. Oke, jadi teman-teman, dalam buku Atomic Habits ini banyak menggunakan diksi yang sederhana namun kuat untuk menggambarkan konsep-konsepnya, dan frasa serta klausa yang digunakan membantu memperjelas pesan utamanya tentang pentingnya kebiasaan kecil yang konsisten dalam mencapai perubahan besar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama itu adalah kelebihan. Oke. Dalam buku ini dijelaskan bahwa fokus pada proses bukan hasil. Buku ini mengajarkan pembaca atau mengajarkan kita untuk berproses pada sistem, bukan hanya pada tujuan akhir atau hasil akhirnya. Ini membuat kita mengurangi tekanan dan membuat kita lebih fokus dalam menuju perubahan yang berkelanjutan. Terus juga buku ini mungkin bisa dikatakan bisa menjadi pendekatan ilmiah. James Clear pada penelitian ilmiahnya di bidang psikologi ini memberikan kredibilitas yang tinggi dan kepercayaan pada saran yang diberikan. Selanjutnya kelebihan yang ketiga adalah motivasi dan inspirasi tentunya, karena di buku ini banyak sekali motivasi untuk kita menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Dengan seperti itu bisa menjadi sebuah saran atau motivasi kita untuk menjadikannya lebih mudah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita menuju ke kekurangan. Tentunya dengan banyaknya motivasi tadi atau saran tadi, tidak semua orang bisa cocok menggunakan metode-metode seperti ini. Meskipun banyak saran yang diberikan efektif, namun tidak semua individu yang menerima, tidak banyak juga individu yang menerima saran seperti ini karena disesuaikan oleh kebutuhan dan situasi dari pribadi masing-masing oleh pembaca buku ini, teman-teman. Yang kekurangan yang kedua adalah mungkin buku ini terlalu fokus pada individu, sehingga upaya untuk memang bagus kita fokus pada individu ini, namun dalam beberapa kasus perubahan kebiasaan mungkin memerlukan dukungan sistematik atau lingkungan yang lebih luas dari lebih ke sosialisasi dari teman, saudara, atau orang siapapun itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari review buku Atomic Habits atau resensi buku Atomic Habits. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.